Anies minta cek tunawisma yang ditemui Risma. Itu gak masuk akal kan? Kamu programmer loh. Aku mohon maaf ya, semua sistem yang ada di Pemkot soal e-government itu aku tahu. Jadi ini boblok sekali kalau menggunakan sistem elektronik seperti ini. Kamu kan terima datanya itu dari DKP. Kenapa harus kembali lagi? Kalau ini oke, kalau ini ada justisi, mana sekarang anumu? Nggak bisa, oke, tolak, selesaikan dulu. Tapi yang nggak bisa itu kan bisa langsung foto, langsung ke sini. Sehingga orang nggak perlu datang-datang lagi ke sini. Masih direkayasa, kan Ibu Risma nggak kenal Jakarta. Nah karena itu pasti disodorkan oleh pengatur laku itu, mungkin kamera disiapkan segala macam. Karena nggak ada pengemis di Jalan Tamrin. Semua orang Jakarta ngerti itu. Pengemis itu pasti adanya malam hari di perapatan-perapatan strategis, di warung buncit segala macam. Mana ada pengemis di Jalan Tamrin? Itu dinas sosial tahu persis itu. Karena itu adalah daerah karpet merah buat diplomatic society itu. Jadi dari segi logika aja itu udah nggak mungkin terjadi tuh. Nah karena nggak mungkin terjadi secara logika, maka orang menganggap Risma sekarang punya pasukan pencitraan itu. Jadi itu konsekuensi bukan orang. Artinya akan dibuat lagi nanti seperti dulu Pak Jokowi seolah-olah makan dengan rakyat, ternyata sebetulnya di set up secara sempurna, lalu terlihat gambar aslinya bahwa sebetulnya itu adalah fake atau dibuat-buat segala macam tuh. Cara melambaikan tangan juga dibuat-buat, dipasang orang di pinggir jalan. Jadi betul-betul ini copy paste dari peristiwa 10 tahun lalu. Apa nggak ada cara lain gitu? Semua tahu nggak ada pengemis di situ. Tiba-tiba menteri baru dari Surabaya datang, tiba-tiba kok ada pengemis. Maka saya berpikir mungkin dia mengikuti Ibu Risma, pengemis ini dari Surabaya, karena dia fans pada Ibu Risma. Sempat tak ngaku, Nur Saman benarkan bertemu Risma dan namanya bukan Kastubi seperti yang diliris Kemensos. Oh enggak ada perang sekarang. Sekarang sudah nggak ada perang, ya Pak ya? Ya tunggu ya Pak. Biar saya carikan dijemput. Ya. Ya Bapak di sini ya. Ya tidur. Saya tahun lalu itu ditelepon oleh lembaga survei yang kredibel di negeri ini gitu kan. Dan itu juga milik salah satu stasiun televisi. Dia mengatakan ke saya, karena teman dekat saya itu. Dia bilang, kami itu sudah katakanlah mendapat order gitu ya. Untuk apa? Untuk mengendorse Bu Risma gitu loh. Jadi memang untuk siap-siap membesarkan Bu Risma gitu loh. Tapi ketika itu posisinya masih sebagai wali kota. Jadi kalau saya menganalisanya, misalkan ada kepentingan politik, kepentingan tertentu, itu saya berdasar gitu loh. Karena berdasar argumen itu. Yang kedua, kenapa misalkan Bu Risma ketika belusukan itu tidak didampingi oleh gubernur misalkan, lalu tidak lapor ke dinas sosial provinsi atau wali kota di daerah itu, kan alangkah lebih elegan, alangkah lebih cantik, lebih indah ketika bisa bekerja bersama-sama, bukan mementingkan ego pribadi gitu loh. Jadi kalau kita bekerjanya demi bangsa dan negara untuk tadi implementasi visi misi presiden, ya bersama-sama. Dibongkar netizen, pemulung yang ditemui Risma disebut orang PDIP dan jualan poster Soekarno.
sempat tak ngaku. Nur Saman benarkan bertemu Risma dan namanya bukan Kastubi seperti yang diliris Kemensos. Dilansir Gelora News, Nur Saman, 68 tahun, sempat tak mengakui dirinya merupakan gelandangan yang viral gara-gara dikunjungi Mensos Risma saat belusukan. Wartawan FIFA.co.id mengunjunginya pada Rabu 6 Januari dan menunjukkan fotonya saat ditemui Risma di depan sebuah ruko berpintu merah dan juga foto saat sedang makan di warung. Nggak ada, saya nggak ketemu Mensos. Hari-hari di sini tempat jualan kelapa muda, katanya saat ditemui di Jalan Minangkabau, Tebet, Jakarta Selatan. Hari ini Kamis 7 Januari, dalam rilis yang dimuat cnnindonesia.com, Nur Saman mengakui dirinya didatangi Menteri Sosial Tri Risma hari ini di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Senin 4 Januari. Iya, itu saya waktu Senin, ketemu orang pakai baju putih di Jalan Sudirman, kata Nur Saman kepada cnnindonesia.com. Kamis 7 Januari, dalam rilis resmi Kemensos, tak ada tunawisma bernama Nur Rasman yang ditemui Risma saat itu. Risma menemui gelandangan bernama Faisal, Katsubi, dan Fitri. Nur Saman menegaskan bahwa namanya bukanlah Kastubi. Dalam foto Kemensos, sosok yang disebut Kastubi mirip dengan Nur Saman. Namun Nur Saman tak menjawab banyak saat ditanya soal pertemuannya dengan Risma pada Senin lalu. Sementara itu, beberapa orang di sekitar lokasi bahkan mengingatkan Nur Saman untuk tak langsung mengakui foto tersebut. Jangan iya-iya aja lu, ini bukan mau dikasih uang. Lihat baik-baik itu di foto, lu apa bukan? Kata seorang juru parkir kepada Nur Saman. Nur Saman hanya mengatakan dirinya menolak dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial X Gelandangan dan Pengemis, Pengudi Luhur Bekasi. Enggak mau dibawa ke Bekasi, seenaknya di kampung orang. Saya enggak mau, ujarnya. Ia kemudian tidak lagi menjawab pertanyaan apapun yang diajukan CNN Indonesia. Aksi belusukan Risma menuai banyak pertanyaan dari masyarakat, khususnya warga ibu kota. Pasalnya Risma menemukan gelandangan di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat yang diketahui steril dari tunawisma. Anies minta cek tunawisma yang ditemui Risma. Kadinsos, tak ketemu lagi, nggak tahu kemana. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta jajarannya mengecek tunawisma yang ditemui Tri Risma Harani atau Risma di Jalan Sudirman Tamrin. Suku Dinas Sosial Jakarta mengaku sudah melakukan penelusuran. Sudah kita tidak lanjuti di lapangan, arahan Pak Anies, ujar Kosudinsos. Ngapuli mengaku belum menemukan tunawisma yang ditemui Risma. Pihaknya juga mengaku tidak mengetahui secara pasti para tunawisma itu sekarang di mana. Kita sudah coba telusuri, tapi tidak ketemu lagi. Bagi PMKS yang bawa-bawa karung itu, kita nggak tahu kemana dan dari mana mereka, ucapnya. Meski demikian, Ngapuli mengaku mendapat informasi satu wanita yang bertemu dengan Risma. Wanita tersebut merupakan warga sekitar di Jalan Sudirman Tamrin. Seperti diketahui, setelah dilantik, Mensos Risma kerap melakukan belusukan. Seperti pada Senin kemarin, Risma menemui gelandangan dan pemulung di kawasan Sudirman Tamrin dan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Pakai laporan polisi aja. Gue kan kalau jam ini kemarin datang panjang. Itu jamin. Kalau bisa pulang, oke saya pulangkan. Tapi ikut ke kantor saya dulu ya Pak. Ya saya pulangkan. Bapak mau pulang ke Mataram? Pulang ke mana? Asahan. Asahan itu mana? Oh ya, udah saya pulangkan. Bapak mau pulang, ikut saya dulu ya Pak. Ya ikut saya dulu ya. Gimana caranya? Gojek aja, oke. Ya, saya ke kantor saya dulu, nanti saya pulangkan ya Pak. Oke. Nggak punya rumah. Kasih masker mas. Bapak kerja mana? Bapak kerja mana?
sini ya. Nanti Bapak bisa cari uang normal. Saya bantu ya. Tapi Bapak jangan pergi ya. Ada yang bukan Satpol PP. Bukan. Ya. Nanti ada yang jemput, Bapak saya carikan rumah. Ya Pak ya. Ya Bapak nggak kehujanan, tidak bisa makan. Ya. Ya Pak. Ya jangan pergi ya Pak. Bapak di sini ya. Alamatnya apa? Ikut saya ya Pak. Nanti saya carikan balai ya. Nah ya ke rumah. Nanti ada temennya banyak Bapak. Ya. Ya Pak ya, nanti Bapak tetap bisa mulung, cari gulungan. Saya bantu cari kerjaan ya. Ya Pak ya. Supaya bisa makan, supaya bisa tidur, nggak kehujanan ya Pak ya. Bapak di sini dulu ya. Nanti akan ada yang jemput ya.